indah dengan jadi man nomor sidi iya meman bulan yang natitte mematoy sehingga sininna ibadah madari marek jama pasti iya kodena ramalan barat kita baca Quran, tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Mega tahu malang mereka tapi mereka nanti datang berjatuh masih hampir piyana latoi burun. Tapi itu yang memang memiliki keistimewaan. Apa Allah mengatur ummati itu kan ada sahAllah Sri Tahru ular pengalak itu iya ulanna Nabi salawan bulan nyara sebagai umat ka ibadahnya ikangnya kajian palep berbulan nelu agak walaupun bahas tidak kalau ada ilmu nanti mudah-mudahan ini masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nasabak magai, maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwat tutul dina tambah mau pinan rena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi, ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silakan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silakan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama. Tapi dapat pahala besar. Maka kini makan sahur jam 3 itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempajan dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam,
dan malaikat siang. Siapa yang itu, maka pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Makanya kita subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka kikoloroi, koasarai, pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh dua kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali, Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre ni. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga benih ni. Ini. Kemudian kurma juga, Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Yaitu JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya Allah, pun kesempatan meloka panremana ngisini na atamu mapapi ang kay tuwo makokoy gan ka seluruh dunia ini. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Jibril disuruh masuk ke dalam surga. Gam kapur baru diserahkan ke Nabi Ibrahim. Baru diminta menaburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gagah tahu denan repaje. Gagah. Itu sedekahnya Ibrahim. Kalau kita ngaji di siap makan di kitab dengan Hujatul Islam, di situ dijelaskan siapa yang sedikit sebelum makan dan setelah maka das orang tidak tahu, Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anakta sebelum manre ta sore manre pak jecede. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti, Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arwani nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaat itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu, Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke tanah suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali, Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang di Pare-Pare itu, kali Pak Baja almarhum 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicemit satu minatama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia belum sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini
ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemarin itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca, ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat, itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta Allah 1/2, istilahnya 50%, apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi ta'uki sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah, supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassaraf wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladhi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada diambil. Makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cidina. Ya kode kagak tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim. Walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan na ulan ramalangi Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak berkah na ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa diambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20.
Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah madarri komelo imat tarawih masam paja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanadita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah, penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati, ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah, sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah, sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempak jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih, modal apa silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Jika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi. Yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai. Yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kika cocok manang. Iya di tau matoy mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu ji. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adilah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matu pendapat. Angka pendapat makoe di sini alasannya. Itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta.
Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sakor. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, jadi pakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kayak kata pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau udah pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta, tapi kita tidak berdoa, cuma diambak meter rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa, dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan di setiap Ramadan itu. Saya punya program doa Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tauma puasa dua tu aga-aga utaronga ko onrewi ala arala kokoro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori mondri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada, jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Kumakari Pak Bupati, terserah kau kantor baja utajak kau. Terserah, ya kau terserah ya nyilau no aja jime milau wale kau. Wah pasti lau mana nyokur yang mana ini agar rumah tu mewilau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kau puang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom maka jalan ada istighfar. Apapun yang maka ada tobat kok. Naya tarimai. Ya kui di milawi mandari tapang ngalah. Ya kau pun milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek kau tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul.
Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafik si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, tak cek dia penitu nandre. Cek dia penitu nandre tuh. Biasa nandre si tanggapan dia masoni. Apalagi kalau hari lebaran, mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sira we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6, tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Penampahan itu Pak. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak dek balas dendam. Dek tongan dan rekosoi tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere na tambah isia ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak, ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa, ko ma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandai nyawam, di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandai watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reng, nandre putebana tala, cium, kemudian telan, baca sholawat, kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Mika Roma, tapi itu pulau tau memandre, dia tidak makan, dia cuma jilat, nanini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di Makoro telu pitu 5 asera 10 si begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan. Ia tua ikut tanah pesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu macake. Iya kau macake itu inungi tidak akan haus sampai malam.
Tapi ya kumapalay tinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ina tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sabak ya kuya rumah cakke etinu namo kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat nampak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya, Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalanna ulan ramalang maka njak nemat tuyun roy milodong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya guru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Engkau nak bawa pantai. Engkau bawa gamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu guru tawali itu. Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh guru saya. Kiai Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru pesuruh agan asam. Yaitu guru tawali. Nasaba iya minang kawatuna wampea pas upalena uku kalabonge calori eta deto. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan sila. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mikilo Makatobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo di begadang mana subuh rasa nih sih mana sumanu. Ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Kasa kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak. Ada waktunya.
Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimil doa makan jalada, komeki milau doa. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka meto waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ya matotu nasa tomato maka dia kumak jenne icokie. Angkatau maka dia kumak julu mata icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka coki perlai sempat nih malau. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siapa komo tu tangga bandina dia pemaja masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingeranga riwat tu manyamamu ingeraku riwat tu masusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi po Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tu manyamang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Hanya orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan nalino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepak liserir. Dicingagan lino tacineng. Minta.
Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surimonre. Wa kina azabannar tilawi aja nagese api neraka gara-gara iya ro tilaw. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan cegi masalah ko surimonre. Wa kina azabannar aja tapagesai ka api neraka gara-gara iya tilaw. Yana tunah kada pat tarekae bisa pipalai ngangi kega wara, kega au, kega aju. Itu masuk. Cuma nasi bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari, 1 bulan 10 hari, jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 30 sona, napai 20, kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu 240 yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan. Sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi, iro ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadai madarrie marejingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya mematoy ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan maraji sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia marajinya lau mas sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini. Maka dah kajian-kajian yang kena palebbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan, memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit.
Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat, karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya, di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek menibat tu tolina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum, maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan, itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka doa man rasan itu Pak Ustaz. Akali. Saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka kini makan sahur jam 3 itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia kesempaja dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masih kaki koloroi. Masih kaki kau asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan, makanya dikatakan makan sahur. Makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tengah benih nih. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tuh Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epun talengak kesempatan meloka panremana ngisininna atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gaga tau denan repaje angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek deh. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicem mitama rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya nisang itu manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah, karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah seperdua, istilahnya 50%. Apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tak sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka.
dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassarafa wad darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cidina. Ya kode kagak tu lemala apalan atau netudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orangnya tudang duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalannya Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakahna ulan ramalan. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih Mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agar sanabita, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah, penagilingi umatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati, ada kuat? Dia kau paling kuat, nasabak mulen mewatin romu untuk motok makasibir.
Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin romema ko, nah demu sempat jam sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini dua jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam, karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata magin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Dia kan dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa di mana kau sujui. Angkat tu makadai, yole tappa di mana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok manang. Iya di tau matoi mapat di itu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adilah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami tahu pendapat. Angka pendapat makoe di sini alasannya. Itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena dia naratuna sebuah hadis Al-Qur'an. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizqika aftartu, dia dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kayak kita pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizqika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u. Telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau dena pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu
Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tahu ma puasa dua tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori mondri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada, jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Pemakari Pak Bupati, terserah kau kantor oi baja utajak kau. Terserah, ya kau terserah ya nyilau no aja jime milau waleko. Oi pasti lau mana nyokor ina mana ini agar rumah tu mewilau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kau puang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tu onrom maka jalada istighfar. Apapunnya maka dah tobat ko. Naya tarimai. Ya ku di milawi mandari tapangalang-alang. Ya ku puangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tu cedek kau tu. Ya roh nak masyarakat 10-15 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata Pak Eci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafik si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia penitu nandre. Cek dia penitu nandre tu. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe ganru susian kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Penampahan itu Pak. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak dek balas dendam. Dek tongan dan rekosoi tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi ini jadi masalah biasanya.
Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu mak puasa, maka dia kiak mak puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa ko mak puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri napasa pandri nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nanre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Roma, tapi 70 tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nanini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di makoro telu pitu 5 asera 10 si di begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan. Ia tua ekotana kesumpange mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella macake. Iya ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ya ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Ternyata kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nemat tuyun roy milaudong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru tak Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Menurut informasi saya dapat,
beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember, Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Yang kena bawa pantai. Ngangka bawa agamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau. Dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga gurutta pesuruh aga nasang. Ia tu gurutta wali. Nasaba ia minang kawatuna wampea. Pas upalenna uku kalabonge calori eta beton. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya, Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Agak. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri. Dan malam hari raya Idul Adha. Dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus, maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mekilo Mak Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat, karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornia leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pidi begadang, mana subuh rasa nih sih, mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya, itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat tuwatiun rimilaudo makan jalada, pemiki milaudo. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka meto waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kecok kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato maka dia kumak jenne icokie. Angkatau maka dia kumak julumate icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi taga nemu pandrengi,
Nasa saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cukur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangas sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kegayaro, ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani, tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siap aku mau tuh tangan bandina dia pembaca masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingeranga riwat tumanya mamu ingeraku riwat tumasusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tumanya mang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Hanya orang muda boleh pakai ini, hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decingagan nalino tacineng, isi itu. Makanya disebut doa sapu jagat, karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu Rabbana atina fid dunya hasanah, lepak liserir, decingagan nalino tacineng, minta. Baru wafil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surimonre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara iya tilaw. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacineng. Wafil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari. Nancegi masalah ni ko surimonri wakina asabanar aja tapagesay ka api neraka gara-gara ya bilaw. Yana tunah kada patarekae misa pipalay ngangi ke gawara ke gaau ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasuk bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari, 1 bulan 10 hari, jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 20 sona, napai 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa
nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yoman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil, karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan, sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Ya, jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi, iro ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Nakitte mematoy. Sehingga sininna ibadai madarrie marejingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran, tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan meraji masih sedekah, tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajingnya lama sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Yara ulan Rajab ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Iya ko ulan Sya'ban ulanna nabita, di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampai kami, maka ada kajian-kajian yang kena palebbat atau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 2 telu agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah ewe 2 telu ni tahu pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat. Karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh. Masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek menibatu tu lina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat.
Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan, tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih, jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka lagi makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu, Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari, di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat, Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempatan dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana, siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masjidah kaki koloroi, masjidah kaki kau asarai, pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali, Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tengah benih nih. Ini. Kemudian kurma juga, Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidak kanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo ka panremana ngisinin na atamu mapamula iya ang kay tuwo makokoy gang kakama lino. Seluruh dunia ini, Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje, angka gak? Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islami. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu, Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Ia kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu.
Karena itu doanya Ibrahim, siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti, Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat, yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu, Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci, pesan garam Saudi. Itu bagus sekali, Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya 1 kali sakit. Cica mitama rumah sakit, ipas satu minatama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah 1 bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya nisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu, Pak, yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah, sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca, ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat, itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%, apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tahu sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat was-sarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku. Karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul, Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil. Makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cik dina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tempat duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting
Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa, Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan ulan ramalannya Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakah ulan ramalan. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunnah. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa diambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih masam paja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarawih. Dia tidak tarawih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin rome mako. Nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih, modal apa silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu pasangannya itu 4 rakaat. 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2.
ternyata maginan beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kita dipakai, silakan. Sama itu kau maka deh. Nabi tak kau masam pajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu maka deh, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kika cocok mana? Ye di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adilatu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matau pendapat, angka pendapat makoe. Di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis ukur. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama aku. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro karewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, jadi pakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kita kata pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u. Telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau udah pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita 2 hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta, tapi kita tidak berdoa, cuma diambak meter rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa, dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan di setiap Ramadan itu. Saya punya program doa Ramadan ini yang saya minta. Saya Ramadan kemarin Pak, terus terang saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan Allah Ta'ala untuk tauma puasa 2 tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori monri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati maka dah
jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih. Kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Makanya Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, iya ko terserah ya nyilaw no, aja ji may milaw walik ko. Wah pasti law mana nyo ko rin naman ini agar matuk may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom makan jalan ada istighfar. Apapunnya maka da toba ko. Naya tarimay. Ya kui di milawi mandari tapang alang-alang. Ya kupuangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek kau tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi esi baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia menitu nandre. Cek dia menitu nandre tuh. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya leyambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Penampahan itu Pak. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoy. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isia. Ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat. Kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat. Tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf. Ajaran tasawuf ini. Kalau makan. Angkat tu tahu mah puasa. Maka dia kiak mah puasa. Dia tu meliwasang. Madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka. Dia tu meliwasang. Madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka. Dia meliwasa. Kau mah puasa. Pura pak buka. Dia ulek kido-kido itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandri nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nandre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan. Baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa. Baru baca salawat kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan.
Si di Roma, tapi itu pulau tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat, sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak, luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di Makoro telu pitu 5 asera 10 si di begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut, baru tahan. Ia tua ikut tanah pesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin, panas, dingin, panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella, macake, mapella. Ia ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ia ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu berakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau kata Saul. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nikmat tuyun roy milodong, karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh, malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu, malam ganjil, nanti 21 begini, tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi yang kena bawa pantai ngangkat bawa gamelo mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathudin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru tay pasuru aga nasan. Iya tu guru tawali. Nasaba iya minang kawatu na wampea. Pas upalin na uko kalabong calori eta deton. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ama ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Agak. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah.
kemudian malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha, dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi, beribadah terus, maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Miki lo maka Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat, karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya menurut Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Syaban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kurnia leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pidi begadang mana subuh rasa nih sih mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Rasa kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimilodom makan jalada, pemiki milodom. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kecok kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato maka dia kumak jenne icokie. Angkat maka dia kumak julu mata icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cukur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta.
Cuma biasa ini langsung kiliu agak siap mah motor tangaban ni dia pemajam masiang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwat tumanya mamu ingaraku riwat masuk sam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi pong Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tumanya mengi. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengi 5 bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan lino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, tepak liserir. Dicingagan lino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya ron nak tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko sermonre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan cegi masalah ko surimonri. Wakina azabanar aja tapagese ka api neraka gara-gara ya lilawi. Yana tunah kada patarekae misat pipalai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasubum itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 20 sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan. Kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yoman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iya ramalannya Pak Bu. Memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadah madari marekjingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwan na ulan ramalan marekji masih sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajingnya lama sempajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy.
bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomu inajama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Yara ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Iya ko ulas Sya'ban ulanna nabita, di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampai kami maka ada kajian-kajian yang kena palembat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 2 telu agak-agak yang penting saya sampaikan, walaupun sebenarnya ia masalah ewe 2 telu ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat, karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek menibat tu lina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka waman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih, jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka kini makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur. Karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempaja dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang.
Aga barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka damaga ko masidekah ki koloroi. Masidekah ki ko asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh dua kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan, makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre ni. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga bendi ni. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo kak panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje. Angka gak? Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok, degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, kali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cica mitama rumah sakit, ipas satu minatama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam.
Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah, karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalanna pasidakaku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tahu sebelah kiri na aras dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuna lillazi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cik dina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau netudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalangi Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Aga barakahna ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa diambil 20? Kenapa bukan 8?
Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20, yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah, Madarri Komelo Imat Tarawih, mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarawih. Dia tidak tarawih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanadita, Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah, penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati, ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah, sebab mulen mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah, sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Dia kan dipakai, silakan sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok mana? Iya di tau matoy mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Wadilatu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matau pendapat, angka pendapat makoe. Di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi.
Keluarganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis Al-Qur'an. Soal itu dibaca enak sekali, Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizqika aftartu, jadi dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kega tapake. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizqika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau udah pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede, kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tauma puasa dua tu aga-aga utaronga ko onrewi ala arala kokoro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori mondri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada, jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Kumakari Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, iya ko terserah ya nyilaw no, aja gime milaw walek ko. Oi pasti law mana nyo ko rin naman ini agar matuk may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya ko puang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom makan jalada istighfar apapun yang maka da toba ko naya tarimay. Ya ku di milawi mandari tapangalang-alang. Ya ku puangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek ko tuh. Ya roh nak masyarakat 10-15 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan.
belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, tak cek dia penitu nandre. Cek dia meninandre tuh. Biasa nandre si tanggapan ne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sira we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kenapa itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak dek balas dendam. Dek tongan nan rekosoi tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah sia ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dah dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dah dia umadakka, dia meliwasa ko ma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandai nyawam, di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandai watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nandre putebana tala, cium, kemudian telan, baca sholawat, kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Mika Roma, tapi itu pulau tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nanini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di Makoro telu pitu 5 asera 10 si begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangin Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan. Ia tua ekotana kesumpange mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella macake mapella.
ia kau macakke itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ia kau mapalai itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu namo kata lut tagoni kita sudah berhenti haus. Itu berakat napa. Ini ilmu rahasia sebenarnya tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya, Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalanna ulan ramalang maka njak nemat tuyun roy milodong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh, malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu, malam ganjil, nanti 21, begini, tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya guru Takajabur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember, Pak. Bawa pantai pule bolan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi engka nak bawa pantai engka bawa gamelo mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Kejabur Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru tay pasuru aga nasan. Iya tu guru tawali. Nasaba iya minang kawatu na wampea. Pas upalin na uku kalabong calori eta deton. Saya tindis kaingkapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri. Dan malam hari raya Idul Adha. Dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mikilo Makatobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu, cukup setengah malam. Yo pidi begadang, mana subuh rasa nih, siba mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya, itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya.
Rasa kami maka ada pintu langit itu selalu terbuka? Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimilaudo makan jalada komiki milaudo. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato irilo maka dia koma jenne icokie. Angkatau maka dia kumat julu mata cokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lai sempat nih malau. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib. Tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat, langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kegayaro, ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani, tengah malam langsung kita bangun. Tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur. Langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, maga siapa komo to tangaban ni nade pemajam masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwat tu manyamamu ingaraku riwat tu masusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi po Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angilau ko riwat tu manyamang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan lino tacineng. Isi itu. Makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tepat. Lisarir.
Dicingagan dino ta cineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surimonre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya tilaw. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga ta cineng. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan cegi masalah ko surimonre. Wakina azabanar aja ta pagesai ka api neraka gara-gara ya tilaw. Yana tunah kada pat tarekae bisa pipalai ngangi kega wara, kega au, kega aju. Itu masuk. Cuma nasi bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari, 1 bulan 10 hari, jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 20 sona, nape 20, kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu 2 yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi, iro ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Nakitte mematoy. Sehingga sininna ibadai madarrie marekjingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya mematoy ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan marji sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia marjinya lau mas sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya biasa tuh masih ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini. Maka ada kajian-kajian yang kena palebbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan, walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh.
Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat. Karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh. Masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwatu tolina tambah mau pinandrena. Nah sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka doa man rasan itu Pak Ustaz. Akali. Saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali. Silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama. Tapi dapat pahala besar. Maka kini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur. Karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh. Dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia kesempatan dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masih kaki koloroi. Masih kaki kau asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan, makanya dikatakan makan sahur. Makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre ni. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga benih ni. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam.
tahu kisahnya garam. Ia tu Pak JW pas sidak kanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo kak panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repaje angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicem mitama rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya Pak. Barakat apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya nisang itu manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji metri Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah langsung Ibrahim itu berjanji. Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita. Ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi.
Jadi itu mimbarna Nabi tak ukui sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat was-saraf wa darajat 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lillazi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode tu le male dua cik dina. Ya kode gaga tu le mala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orangnya tudang duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam, karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalangi Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakahna ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunnah. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah madari komelo imat tarawih mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Salat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar engkau paling kuat, nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir.
Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin romema ko, nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini dua jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam, karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia umurnya sudah 60, mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Jika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkato makadade, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok mana? Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adillah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengyawat tapi kadang kami matau pendapat, angka pendapat makoe di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sekur. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kayak kita pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u. Telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau udah pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu
Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala. Inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa. Cuma diambak meter rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak. Karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan Allah Ta'ala? Untuk tauma puasa. Dua tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka ko. Hadiah kedua ko pesori monri. Hadiah ke pertama minta karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati Makada jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Kumakari Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, ya ko terserah ya nyilaw no, aja ji may milaw wale ko. Oi pasti law mana nyo ko rin ang ini agar rumah tu may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi. Pasti. Karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom makan jalan ada istighfar. Apapun yang maka da toba ko. Naya tarimai. Ya ku ini milawi mandari tapang alang-alang. Ya ku puangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak. Nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap. Jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafik si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia menitu nandre. Cek dia meninandre tu. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro. Lai pasai tama materu. Angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kenapa itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi ini jadi masalah biasanya.
Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa kuma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri napas pandri nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nanre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Mika Roma, tapi 70 tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nanini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manrase macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. 5 korot, 3, 7, 5, asera, 10 sik, begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan. Itu wa ekotana kesumpange mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella macake. Iya ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ya ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ina tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, dia tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Punya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nikmat tuyunroi milodong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengajar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru kejar Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Menurut informasi saya dapat,
beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember, Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi yang kena bawa pantai ngangkat bawa gamelo mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru tay pasuru aga nasan. Iya tu guru tawali. Nasaba iya minang kawatu na wampea. Pas upalin na uko kalabong calori eta deton. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ama ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Agak. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri. Dan malam hari raya Idul Adha. Dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Miki lo maka Ketobay Idul Fitri, dia tomatin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu, cukup setengah malam. Yo pidi begadang, mana subuh rasa nih, siba mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya, itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Rasa kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimilodom makan jalada, komiki milodom. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa, Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah kita buka pintu. Langsung ada kucu kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato rilo maka dia kumak jenne icokie. Angkat maka dia kumak julumate icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi taga nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi
ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cukur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatindro ki kawani, tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siap apa motor tangaban ini ada pemajam masiang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwat tumanya mamu ingaraku riwat tumasusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya menalengi Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lauku riwat tu menyemang. Tapi pakai tomato ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan nalino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, tepak liserir. Dicingagan lino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surimonre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil agak tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan cegi masalah ko surimonri. Wakina azabanar aja tapagesai ka api neraka gara-gara ya bilawi. Yana tunah kada patarekae wisa pipalai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasuk bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 30 sona, napai 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya.
gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yoman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Ia komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Ya, jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iero ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Nakitte mematoy. Sehingga sininna ibadae madarrie marekjingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran, tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan meraji masih sedekah, tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajinya lama sempajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Yara ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sya'ban ulanna nabita, di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampai kami, maka ada kajian-kajian yang kena palembah atau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tahu pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat. Karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh. Masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nasabak magai, maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek maniwatu tu lina tambai mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum, maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3.
Jam 3 silakan makan. Nggak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silakan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka lagi makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu, Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari, di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat, Pak. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia kesempaja dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masjidah kaki koloroi, masjidah kaki kau asarai, pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali, Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tengah benih nih. Ini. Kemudian kurma juga, Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Yaitu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan meloka panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gan kakama lino seluruh dunia ini, Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje. Angka gak? Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu, Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Ia kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya,
dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti, Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat, yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu, Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci, pesan garam Saudi. Itu bagus sekali, Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Burutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicem tama rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisanya teh manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu, Pak, yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca, ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah, karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tahu sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat was-sarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul, Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cik dina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena
duduknya orang seperti itu luar biasa, Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalangi Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Aga barakahna ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunnah. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa diambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih masam paja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarawih. Dia tidak tarawih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih. Mau 8 silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2.
ternyata maginan beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kita dipakai, silakan. Sama itu kau maka deh. Nabi tak kau masam pajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu maka deh, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kita cocok mana? Iya di tau matoi mapat di itu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu, kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak, fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adilah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matu pendapat, angka pendapat makoe. Di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis ukur. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama aku. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, jadi pakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kita pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau udah pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita 2 hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede, kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak meter rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makani pong Allah Ta'ala, untuk tauma puasa. 2 tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori monri. Hadiah ke pertama minta karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati maka dah
jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Makanya Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, iya ko terserah ya nyilaw no, aja ji may milaw walik ko. Wah pasti law mana nyo ko rin naman ini agar rumatu may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom makan jalan ada istighfar. Apapun maka dah tobat ko. Naya tarimai. Ya kui di milawi mandari tapang alang-alang. Ya ku pun milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Diren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dini perlu na komandre na pake. Ia tahu munafik si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia penitu nandre. Cek dia meninandre tu. Biasa nandre si tanggapan ne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kenapa itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu mah puasa, maka dia kiak mah puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia itu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa, kau mah puasa, pura pak buka, dia ulek kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandai nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandai watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nandre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan.
Si di Nikaroma, tapi itu pulau tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat, sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak, luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genak bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di Makoro telu pitu 5 asera 10 si di begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut, baru tahan. Ia tua ikut tanah kesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin, panas, dingin, panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella. Iya ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ya ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Iya tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu berakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nematuyun roy milodong, karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh, malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu, malam ganjil, nanti 21 begini, tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya guru kejar Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi engka nak bawa pantai ngangka bawa gamelo mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru tay pasuru agan asan. Iya tu guru tawali. Nasaba iya minang kawatu na wampea. Pas upalin na uko kalabong calori eta deton. Saya tindis kaingkapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ama ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Agak. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah.
kemudian malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha, dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Miki lo maka Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat, karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya Guru Haji Muhammad Sayyid Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu, maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Syaban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kurnia leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu, cukup setengah malam. Yo pidi begadang, mana subuh rasa nih, siba mana sumanu. Ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya, itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimilodom makan jalada, komiki milodom. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomatariolo maka dia kumak jenne icokie. Angkatau maka dia kumak julumate icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat ada yang mengatakan sampai maghrib. Tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kegayaro, ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta.
Cuma biasa ini langsung kiliu agak siapa pemoto tangaban ni nade pemajam masiang manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwat tumanya mamu ingaraku riwat masuk sam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi po Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tumanya mangi. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengi 5 bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decingagan nalino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepak liserir. Decingagan nalino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilawti manci deceng ko serumon. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan caji masalah ko surumonri. Wakina azabanar aja tapagesai ka api neraka gara-gara ya ilawi. Yana tuna kada patarekae wisap pipalai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasi bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 20 sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan. Kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iya ramalannya Pak Bu. Memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadah madari marekjingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan marekji masih sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajingnya lomas sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya biasa tuh masih ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy.
bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibien. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Yara ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sya'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini, maka ada kajian-kajian yang kena palembat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 2 telu agak-agak yang penting saya sampaikan, walaupun sebenarnya ia masalah ewe 2 telu ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya, ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat, karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwat tu tolina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka lagi makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dega kesempajak dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang.
Aga barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka demaga ko masidekah ki koloroi. Masidekah ki ko asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh dua kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan, makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga bening nih. ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo kak panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah, sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok, degaga arone nakan dalam syahwat, yang makan garam sebelum makan tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaat itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cica minta rumah sakit, ipas satu minatama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia belum sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam.
Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya nisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemanang, Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji metri Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempajak dia baca, ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat, itu sudah sah, karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%, apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tahu sebelah kiri na aras dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassaraf wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuna lilladhi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cik dina. Ya kode kagak tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan nyonrongnya tudang, duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalangi Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakahna ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunat. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8?
Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah, Madarri Komelo Imat Tarawih, mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarawih. Dia tidak tarawih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Napa nagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nasabak mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nasabak ni tahu kau matin rome mako, nademu sempak jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kita dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi. Yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai. Yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kita cocok mana? Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Wadilatu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matu pendapat, angka pendapat makoe di sini alasannya itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi.
Keluarganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sakor. Soal itu dibaca enak sekali, Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama kong, ke hadis sama kong. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, jadi pakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kega tapake. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau udah pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede, kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul, Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin, Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu, Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tauma puasa dua tu aga-aga utaronga ko onrewi arala kokoro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori mondri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan, Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada, jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Kau makanya Pak Bupati, terserah kau kantor baja utajak kau. Terserah, ya kau terserah ya nyilau no aja gime milau wale kau. Wah pasti lau mana nyokor yang mana ini agar rumah tu mewilau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu, Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kau puang Allah Ta'ala milawi, pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom maka jalada istighfar apapun yang maka da toba ko naya tarimai. Ya kui di milawi mandari tapang ngalah. Ya kau pun milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek kau tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi itu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul.
Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi si baka pere epitu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, tak cek dia penitu nandre. Cek dia penitu nandre tuh. Biasa nandre si tanggapan dia masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sira we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Penampahan itu Pak. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak dek balas dendam. Dek tongan nan rekosoi tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere na tambah isia ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak, ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia itu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia itu ya umadakka, dia itu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa, kau ma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandai nyawamu. Di situ rahasia. Yang kedua, kasih makan ruhmu. Yang ketiga, pandai watak kalimu. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan rem, nandre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Mika Roma, tapi 70 tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nanini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di makoro telu pitu 5 asera 10 si di begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan. Ia tua ekotana kesumpange mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu macake. Iya kau macake itu inungi tidak akan haus sampai malam.
Tapi ya kumapalay tinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ina tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sabak ya kuya rumah cakke etinu namo kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat nampak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya, Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalanna ulan ramalang maka njak nemat tuyun roy milodong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya guru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Linasang itenan repi masigi. Engkau nak bawa pantai. Engkau bawa gamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu guru tawali itu. Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh guru saya. Kiai Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru pesuruh agan asam. Yaitu guru wali. Nasaba iya minang kawatuna wampea pas upalena uku kalabonge calori eta detoni. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mikilo Makatobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pidi begadang mana subuh rasa nih sih mana sumanu. Ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Maka ada pintu langit itu selalu terbuka. Tidak. Ada waktunya.
Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimil doa makan jalada, komeki mil doa. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tato. Dia nataru masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato rilo maka dia koma jenne icokie. Angkat maka dia kumat julu mata cokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka coki perlai sempat nih malau. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib. Tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat, langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kegayaro, ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani, tengah malam langsung kita bangun. Tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur. Langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siapa kau motor tangaban ni nade pemajam masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwat tu manyamamu ingaraku riwat tu masusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi po Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angilau ko riwat tu manyamang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan nalino tacineng. Isi itu. Makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepak liserir. Decingagan nalino tacineng. Minta.
Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surumon. Wa kina azabannar tilawi aja nagese api neraka gara-gara iya ro tilaw. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga ta cinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan ceji masalah ko surumon. Wa kina azabannar aja ta pagesai ka api neraka gara-gara iya tilaw. Yana tunah kada patarekae wisa pipalay ngangi kega wara, kega au, kega aju. Itu masuk. Cuma nasubum itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari, 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu pulau sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu 240 yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iro ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadah madari marejingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya mematoy ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan meraji sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajinya lomas sempajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibien. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular raja ulanna pong Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini. Maka ada kajian-kajian yang kena palebbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit.
Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat. Karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh. Masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai, maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwatu tu lina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum, maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan, itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali. Saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama. Tapi dapat pahala besar. Maka kini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur. Karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempaja dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana, siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga ko masjidat kaki koloroi. Masjidat kaki ko asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur. Makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga bening nih. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan meloka panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek deh. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok, degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaat itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicem mitama rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah, karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tak sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka.
Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassarafa wad darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cidina. Ya kode gaga tu lemala apalana tu natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yon rongnya tudang, duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan ulan ramalan nih Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakah ulan ramalan. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih Mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanadita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar engkau paling kuat, nah sebab mulai newatin romu untuk motok makasibir.
Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin romemak ko, nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini dua jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21, pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Jika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi. Yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat kau makadai. Yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kika cocok manang. Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu ji. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Wadillah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matau pendapat. Angka pendapat makoe di sini alasannya itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sakor. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama kong ke hadis sama kong. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro karewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kayak kata pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u. Telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau dena pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu Allah menjelaskan
menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dari Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makani Allah Ta'ala untuk tauma puasa dua tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka ko. Hadiah kedua ko pesori monri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada, jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Kau makanya Pak Bupati, terserah kau kantor wai baja utajak kau. Terserah, ya kau terserah ya nyilau no, aja ji me milau oleh kau. Oi pasti lau mana nyokor yang mana ini agar rumah tu me milau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kau puang Allah Ta'ala milawi pasti. Karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tu onrom makan jala ada istighfar. Apa puangnya maka ada tobat ko. Nayak tarimai. Ya ku ini milawi mandari tapang alang-alang. Ya ku puangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek kau tuh. Ya roh nak masyarakat 10-15 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata Pak Eci dini perlu na komandre na pake. Ia tahu munafik si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia penitu nandre. Cek dia penitu nandre tu. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kenapa itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi ini jadi masalah biasanya.
Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa kuma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri napas pandri nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nanre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Roma, tapi 70 tahun memandre, dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manras macam ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genak bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. 5 korot, 3, 7, 5, asera, 10 sik, begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, tidak usah hitung. Makan saja, tidak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan. Ia tua ikut tanah kesumpange, mapella macake, itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas, dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella, macake mapella. Ia kau macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ia kau mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ. Di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nikmat tuyun roy milau dong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada 1 malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengajar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Menurut informasi saya dapat,
beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember, Pak. Bawa pantai pule bolan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Engkau nak bawa pantai. Engkau bawa gamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau. Dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Kejabdur Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali. Karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathudin Sukara. Yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya. Maga gurutta pesuruh aganasan. Ia itu gurutta wali. Nasaba iya minang kawatuna wampea. Pas upalena uku kalabongi calori tak detoni. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya, Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Agak. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri. Dan malam hari raya Idul Adha. Dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay. Pak Mikilo Mak Ketobay Idul Fitri. Dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pidi begadang mana subuh rasa nih sih mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Kasakame maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak. Ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimil laudo makan jalada komiki milaudo. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka meto waktu itu Pak Bu. Kega termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato maka dia kumak jenne icokie. Angkatau maka dia kumak julu mata icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak. Maka Nabi tagan nemu pandrengi.
nasa saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cukur lagi sempat nih malau. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kegayaro, ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani. Tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siapa komoto tangaban ni nade pemajam masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingeranga riwat tumanya mamu ingeraku riwat tumasusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi pong Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tu menyamang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decingagan nalino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepak liserir. Decingagan nalino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko serumon. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan caji masalah ko surumonri. Wakina azabanar aja tapagese ka api neraka gara-gara ya ilawi. Yana tunah kada patarekae wisat pipalai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasi bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 30 sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa
nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil, karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga ulan ramalan. Ya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi Iro ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Nakitte mematoy. Sehingga sininna ibadae madarrie marekjingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran, tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya mematoy ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan maraji masih sedekah, tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia marajinya lama sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh, tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ya ular raja ulanna Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita, di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampai kami maka ada kajian-kajian yang kena palebat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan, walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat, karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwatu tu lina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka doa man rasan itu Pak Ustaz. Akali. Saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat.
Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan, tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih, jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka ini makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu, Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari, di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat, Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempaja dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana, siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masih kaki koloroi, masih kaki kau asarai, pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali, Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga benih nih. Ini. Kemudian kurma juga, Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Yaitu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo kak panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino. Seluruh dunia ini, Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje. Angkagah. Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu, Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anakta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim.
siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti, Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat, yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu, Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke Tanah Suci, pesan garam Saudi. Itu bagus sekali, Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, kali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya 1 kali sakit. Cica minta rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia belum sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah 1 bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemanang, Nabi Ibrahim itu, Pak, yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah, sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji metri Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca, ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat, itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%, apalanna pasidakaku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi ta'uki sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah, supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuna lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul, Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil. Makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cik dina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai
1 jam. Karena duduknya orang seperti itu luar biasa, Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalangi Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Aga barakahna ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa diambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarawih. Dia tidak tarawih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanadita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah sebab mulen newatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempak jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu pasangannya itu 4 rakaat. 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2.
ternyata magin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kita dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok mana? Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu, kan begitu je. Jadi fikih kan begitu pak, fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adilah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matau pendapat, angka pendapat makoe. Di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sakor. Soal itu dibaca enak sekali pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kega tapake. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau udah pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita 2 hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede, kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tahu ma puasa 2 tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala kokoro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori mondri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada
jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Makanya Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, iya ko terserah ya nyilaw no, aja gi may milaw balik ko. Wah pasti law mana nyo, kuri na mana ini agar matuk may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kau puang Allah Ta'ala milawi, pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom maka jalada istighfar apapun yang maka da tobat ko naya tarimay. Ia kui di milawi mandari tapangan ngalah. Ia kau puangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek kau tuh. Ya roh nak masyarakat 10-15 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata Pak Eci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafik si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia penitu nandre. Cek dia meninandre tuh. Biasa nandre si tanggapan ne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sira we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe ganru susian kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Penampahan itu Pak. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak dek balas dendam. Dek tongan nan rekosoi tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isia ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu mah puasa, maka dia kiak mah puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dah dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dah dia umadakka, dia meliwasa, kau mah puasa, pura pak buka, dia ulek kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guru ta pandri. Nah, pandri nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tertari pakan reang, nandre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunnya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan.
Si dimika Roma, tapi pitu pulau tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat, sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak, luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di makoro telu pitu 5 asera 10 si di begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusubang, tidak usah hitung, makan saja, tidak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut, baru tahan. Ia tua ikut tanah kesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella. Ia ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ia ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia natu nakada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya, dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat nampak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalanna ulan ramalang maka njak nemat tuyun roy milau dong, karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh, malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu, malam ganjil, nanti 21 begini, tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengajar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya guru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia, sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolan, karena itu masjid kayak terbakar, keluar cahaya merah sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi engkana bawa pantai ngangka bawa gamelo mau nyiram, ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh guru saya, Kiai Haji Fathudin Sukara, yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru tai pesuruh aganasan? Ia tu guru wali. Nasaba ia minang kawatuna wampea pas upalenna uku kalabonge calori eta detoni. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak, kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya, saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah.
kemudian malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha, dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mikilo Pak Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya Guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, kalau mampu lakukan itu, maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat, karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Syaban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo di begadang mana subuh rasa nih sih mana sumanu. Ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Kasakame maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak. Ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimil laudon makan jalada komiki milaudon. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka meto waktu itu Pak Bu. Kega termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ya matotu nasa tomatahirilo maka dia kumak jenne icokie. Angkatau maka dia kumak julu mata cokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka coki perlai sempat nih malau. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib. Tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kegayaro, ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narekomatin roki kawani tengah malam langsung kita bangun. Tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur. Langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta.
Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siapa komo tu tangaban ni dia pemaja masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwat tu manyamamu ingaraku riwat tu masusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi pong Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tu manyamang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Hanya orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan lino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, tepak liserir. Dicingagan lino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilawti manci deceng ko surmonre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan caji masalah ko surimonri. Wakina azabanar aja tapagesai ka api neraka gara-gara ya ilawi. Yana tunah kada patarekae wisa pipalai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasi bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu pulau sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan. Kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iya ro ramalannya Pak Bu. Memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadah madari marejingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan mereji masih sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merejingnya lomas sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy.
bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ya ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Iya ko ulas Sya'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini, maka ada kajian-kajian yang kena palembat atau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan, walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat, karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwat tu lina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka lagi makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempaja dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang.
Aga barakana, siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka damaga ko masidekah ki koloroi. Masidekah ki ko asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh dua kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan, makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga bening nih. ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tuh Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo ka panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah, sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok, degaga arwani nakan dalam syahwat, yang makan garam sebelum makan tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaat itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cica minta rumah sakit, ipas satu minatama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam.
Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya nisanya teh manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah, karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%, apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini, mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga, yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tak sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat was-saraf wa darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode tu lemale dua cik dina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orangnya tudang duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam, karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalannya Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakahna ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunnah. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8?
Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah, madari komelo imat tarawih, masam paja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah, penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati, ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah, sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah, sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih, modal apa silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Jika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok mana? Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adillah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengyawat tapi kadang kami matau pendapat, angka pendapat makoe di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi.
Keluarganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena dia naratuna sebuah hadis al-Qur'an. Soal itu dibaca enak sekali, Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizqika aftartu, itu dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kega tapake. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizqika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau dena pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak meter rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan Allah Ta'ala untuk tauma puasa. Dua tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka ko. Hadiah kedua ko pesori monri. Hadiah ke pertama minta karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati Makada jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Pemakari Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, ya ko terserah ya nyilaw no, aja ji may milaw wale ko. Oi pasti law mana nyo ko rin ang ini agar rumah tu may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi pasti. Karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tu onrom makan jalada istighfar. Apapun yang maka da toba ko. Naya tarimai. Ya ku nilawi mandari tapang alang-alang. Ya ku puangnya nilawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Diren, itu diajarkan betul.
Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata pa eci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi esi baka pere epitu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, tak cek dia penitu nandre. Cek dia penitu nandre tu. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe ganru susian kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Penampahan itu Pak. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi. Ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat. Kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak, ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu mah puasa, maka dia kiak mah puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa ko mah puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandai nyawam, di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandai watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nandre putebana tala, cium, kemudian telan, baca sholawat, kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Roma, tapi 70 tahun memandre, dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. 5 korot, 3, 7, 5, asera, 10 si, begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, tidak usah hitung. Makan saja, tidak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut, baru tahan. Ia tua ikut tanah kesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu macake. Ia ko macake itu inungi tidak akan haus sampai malam.
Tapi ya kumapalay tinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ina tu nak kada inungi wena Al-Kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, dia tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu namu kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya, Pak. Punya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang maka njak nemat tuyun roy milodong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Yang kena bawa pantai. Yang bawa agamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau. Dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathudin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga gurutta pesuruh aganasan. Ia tu gurutta wali. Nasaba ia minang kawatuna wampea pas upalenna oku kalabonge calori eta detoni. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri. Dan malam hari raya Idul Adha. Dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay. Pak Mikilo maka Ketobay Idul Fitri. Dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pidi begadang mana subuh rasa nih sih mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya ia tuh pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Rasa kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak. Ada waktunya.
Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimilaudo makan jalada, komiki milaudo. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia taruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato maka dia kumak jenne icokie. Angkat tahu maka dia kumak julu mate cokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat, langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatindro ki kawani, tengah malam langsung kita bangun. Tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siap aku motor tangaban ini ada pemajam masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwat tumanya mamu ingaraku riwat tumasusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi pong Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lauku riwat tumanya mang. Tapi pakai tomato ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini, hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengi 5 bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decingagan nalino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, tepak liserir. Decingagan nalino tacineng. Minta.
Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surimonre. Wa kina azabannar tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya ro tilaw. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga ta cinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan caji masalah ko surimonre. Wa kina azabannar aja ta pagese ka api neraka gara-gara ya tilaw. Yana tunah kada patarekae bisa pipalay ngangi kega wara, kega au, kega aju. Itu masuk. Cuma nasubum itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari, 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 30 sona, napa 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iero ramalannya Pak Bu. Memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadah madari marekjingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya mematoy ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan maraji masih sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia marajinya lama sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibeng. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ulan raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini. Maka ada kajian-kajian yang kena palebbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit.
Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat, karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwat tu tolina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi, ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali. Saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka lagi makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari, di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempatan dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana, siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masjidah kaki koloroi, masjidah kaki kau asarai, pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga bening nih. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan meloka panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pat jecek. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaat itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicem mitama rumah sakit, ipas satu minatama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya nisanya teh manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji metri Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita. Ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%, apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini, mimbar sebelah kanan tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga, yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka, yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tak sebelah kiri na aras dan itu jalur masuk ke neraka.
dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lillazi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah, kode itu lemale dua cik dina, ya kode kagak tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan ulan ramalan nih Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakah ulan ramalan. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunat. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madari Komelo Imat Tarawih Mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati.
nasabak ni tahu kok matin rome mako nade musempak jalan sebelum tidur. Ini dua jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam, karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia umurnya sudah 60, mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kita dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkato makadade, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok mana? Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adillah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengyawat tapi kadang kami matau pendapat, angka pendapat makoe di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sakor. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro karewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kayak kita pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u. Telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau dena pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita dua.
hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan pong Allah Ta'ala untuk tauma puasa 2 tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala kokoro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori monri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati Makada, jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Kumakari Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, ya ko terserah ya nyilaw no, aja ji may milaw wala ko. Oy pasti law mana nyo ko rin naman ini agar rumah tu may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi pasti. Karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tu onrom makan jalada istighfar. Apapun yang maka dah toba ko. Nayak tarimai. Ya ku ini milawi mandari tapang alang-alang. Ya ku punya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Diren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata pa eci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi esi baka pere epitu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, tak cek dia menitu nandre. Cek dia meninandre tuh. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kenapa itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi ini jadi masalah biasanya.
Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa kuma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri napas pandri nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nanre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Mika Roma, tapi 70 tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manrase macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. 5 korot, 3, 7, 5, asera, 10 si, begitu ganjil. Maka wah, dia apa ya ulit bilang. Dan rusubang, tidak usah hitung, makan saja, tidak usah hitung. Nanti ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan. Itu wa ekotana kesumpange mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella macake. Iya ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ya ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ina tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, dia tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nikmat tuyun roy milau dong, karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh, malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu, malam ganjil, nanti 21 begini, tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat,
beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember, Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Yang kena bawa pantai. Ngangka bawa agamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau. Dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Kejabdur Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya, Kiai Haji Fathudin Sukara, yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga gurutta pesuruh aga nasang? Ia tu gurutta wali. Nasaba ia minang kawatuna wampea pas upalenna uku kalabonge caluri tak detoni. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ama ada amalannya, Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Agak. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri. Dan malam hari raya Idul Adha. Dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mekilo Mak Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya gurutta Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu, cukup setengah malam. Yo pidi begadang, mana subuh rasa nih sih, mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu, Pak. Itu malam pilihan. Makanya, ia tuh pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Rasa kami maka ada pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat tuwatiun rimil laudo makan jalada, komiki milaudo. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega. Termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah. Langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk. Tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya. Baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya. Maka berdoalah kepada Allah. Minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato irilo maka dia kuma jenne icokie. Angka tau maka dia kuma julumate icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak. Maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia. Untuk kucing-kucingku. Maka Nabi
ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangas sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani, tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siap apa moto tanggapan ini ada pemajam masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingeranga riwat tumanya mamuwi ngeraku riwat tumasusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lauku riwat tu menyemang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan nalino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Depak liserir. Dicingagan nalino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surimonre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil agak tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nancaji masalah ko surimonri. Wakina azabanar aja tapagese ka api neraka gara-gara ya ilawi. Yana tunah kada patarekae wisa pipalai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasi bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 30 sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan.
kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yoman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Ia komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Ya, jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iero ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Nakitte mematoy. Sehingga sininna ibadai madarrie marekjingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran, tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan maraji masih sedekah, tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajinya lomas sempajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomu inajama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ulan Rajab ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sya'ban ulanna nabita, di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampai kami, maka dah kajian-kajian yang kena palembah atau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan, memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tahu pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat. Karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh. Masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai, maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek menibat tu lina tambah mau pinanrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka doaman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat.
Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan, tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih, jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, maka Rasulullah ngakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka lagi makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu, Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari, di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat, Pak. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia kesempajak dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Malaikat malam dan malaikat siang. Agak barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masih kaki koloroi, masih kaki kau asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali, Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga benih nih. Ini. Kemudian kurma juga, Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo kak panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino. Seluruh dunia ini, Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje. Angka gak? Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu, Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anakta sebelum manre ta sore manre pat jecek. Ia kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu.
Karena itu doanya Ibrahim, siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti, Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat, yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu, Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali, Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya 1 kali sakit. Cicem mitama rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah 1 bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemanang, Nabi Ibrahim itu, Pak, yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah, sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji metri Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca, ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat, itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%, apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi ta'uki sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah, supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassaraf wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuna lilladhi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul, Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil. Makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cik dina. Ya kode kagak tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan nyonrongnya tudang, duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting,
Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa, Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalangi Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakahna ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarawih. Dia tidak tarawih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin rome mako. Nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih, modal apa silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu pasangannya itu 4 rakaat. 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2.
ternyata maginan beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kita dipakai, silakan sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok mana? Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adilah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matu pendapat, angka pendapat makoe. Di sini alasannya itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Keluarganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sakor. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, jadi pakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kita pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u. Telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau udah pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita 2 hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipung Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta, tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa, dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan di setiap Ramadan itu. Saya punya program doa Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tauma puasa 2 tu agak-agak utaronga ko onrewi arala kokoro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori mondri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta.
Ya ku Pak Bupati maka dah jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Kumakali Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, iya ko terserah ya nyilaw no, aja ji may milaw balik ko. Wah pasti law mana nyo, kuri na mana ini agar matuk may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi. Pasti. Karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom maka jalan ada istighfar. Apapun yang maka ada tobat ko. Naya tarimai. Ya ku ini milawi mandari tapang alang-alang. Ya ku pun milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terampak. Nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafik si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia penitu nandre. Cek dia meninandre tu. Biasa nandre si tanggapan ne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sira we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Penampahan itu Pak. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isia ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dah dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dah dia umadakka, dia meliwasa ko ma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandri nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reng, nandre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma,
itu untuk 70 pasukan. Si Dimika Roma, tapi itu pulau tau memandre, dia tidak makan, dia cuma jilat, nanini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat, sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak, luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di Makoro telu pitu 5 asera 10 si begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut, baru tahan. Ia tua ikut tanah pesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin, panas, dingin, panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella, macake, mapella. Ia ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ia ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia natu nakada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sabak ya kuya rumah cakke etinu namo kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu berakat nampak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya, Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nikmat tuyun roy milodong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Engkau nak bawa pantai. Engkau bawa gamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau. Dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga gurutta pesuruh agan asam. Ia tu gurutta wali. Nasaba ia minang kawatuna wampea pas upalenna uku kalabonge calori eta detoni. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban.
Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mekilo Mak Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya Guru Haji Muhammad Sayyid Abdul Ghani, kalau mampu lakukan itu, maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat, karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam Nisfu Syaban, pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri, itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi, kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu, cukup setengah malam. Yo pidi begadang, mana subuh rasa nih sih, mana sumanu. Ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya, itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Tasakame maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimil laudom makan jalada, komeki mil laudom. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tato. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ya matotu nasa tomato rilo maka dia koma jenne icokie. Angkatau maka dia koma julu mata icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib. Tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kegayaro, ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narekomatin roki kawani tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah.
itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siapa pemoto tangaban ni nade pemajam masiang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwat tu manyamamu ingarako riwat tu masusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi po Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tu manyamang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Illau lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decingagan nalino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepak liserir. Dicingagan nalino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilawu kolino madeceng, tilawuti manci deceng ko surmonre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan caji masalah ko surimonri. Wakina azabanar aja tapagesai ka api neraka gara-gara ya ilawi. Yana tunah kada patarekae wisat pipalai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasi bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu pulau sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi dan Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Ia komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Ya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iro ramalannya Pak Bu. Memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadai madari marejingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan meraji masih sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajinya lau mas sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya biasa tuh masjid ekor ramalangi hampir penuh.
tapi ia nalaba ramalan tak detoi. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Yara ular raja ulanna pun Allah Ta'ala, makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita, di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini, maka ada kajian-kajian yang kena palebbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan, walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan, marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwatu tu lina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka kini makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempaja dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang.
Aga barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka damaga ko masidekah ki koloroi. Masidekah ki ko asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh dua kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan, makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre ni. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga benih ni. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo ka panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gaga tau denan repaje. Angkagah. Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anakta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Ia kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dianugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicemita rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam.
Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemanang. Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah langsung Ibrahim itu berjanji. Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi mari nih baca kama shallaita. Ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tahu sebelah kiri na aras dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassaraf wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode tu lemale dua cik dina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim. Walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan na ulan ramalangnya Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak berkah na ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8?
Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah, madari komelo imat tarawih, masam paja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah, penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati, ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah, sebab mulai mewatin romu untuk motok makasir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah, sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempak jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih, modal apa silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kita dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai, yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok mana? Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adillah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matau pendapat. Angka pendapat makoe di sini alasannya. Itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi.
Keluarganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis ukur. Soal itu dibaca enak sekali, Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama kong ke hadis sama kong. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kega kita pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibuka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau udah pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak meter rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makani pong Allah Ta'ala untuk tauma puasa dua tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori monri. Hadiah ke pertama minta karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati Makada jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Ku makani Pak Bupati terserah ku kantor oi baja utajak ko. Terserah ya ko terserah ya nyilau no aja ji me milau wale ko. Oi pasti lo mana nyokor yang mana ini agar rumah tu me milau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi pasti. Karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom makan jalan ada istighfar. Apapun yang maka ada toba ko. Naya tarimai. Ya kui di milawi mandari tapang alang-alang. Ya ku puangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Diren, itu diajarkan betul.
Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, tak cek dia menitu nandre. Cek dia menitu nandre tu. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe ganru susian kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kenapa itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isia. Ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat. Kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak, ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu mah puasa, maka dia kiak mah puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa ko mah puasa, pura pak buka, dia ulek kido-kido itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandai nyawam, di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandai watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reng, nandre putebana tala, cium, kemudian telan, baca sholawat, kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Roma, tapi 70 tahun memandre, dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manrase macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genak bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. 5 korot, 3, 7, 5, asera, 10 sik, begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, tidak usah hitung. Makan saja, tidak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut, baru tahan. Ia tua ikut tanah kesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu macake. Ia ko macake itu inungi tidak akan haus sampai malam.
Tapi ya kumapalay tinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ina tu nak kada inungi wena Al-Kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu namu kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat nah Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nematuyun roy milodong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Yang kena bawa pantai. Yang bawa gamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu guru tawali itu. Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh guru saya. Kiai Haji Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru tai pesuruh agan asam. Ia tu guru tawali. Nah sabab ia minang kawatu nawampea pas upalenna uku kalabonge calori eta detoni. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay. Pak Mikilo maka Ketobay Idul Fitri. Dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kurnia leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pidi begadang mana subuh rasa nih siba mana sumanu. Ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Kasa kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak. Ada waktunya.
Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimilodom makan jalada, komeki milodom. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, okomi pinte tatong. Dia taruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato rilo maka dia kumak jenne icokie. Angkat maka dia kumak julu mata icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat, langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani. Tengah malam langsung kita bangun. Tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun. Dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur. Langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu. Angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu. Maga siapa komoto tangaban ni nade pemajam masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingeranga riwat tumanya mamu ingeraku riwat tumasusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya menalengi pong Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lauku riwat tumanya mangi. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Hanya orang muda boleh pakai ini, hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengi 5 bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan nalino tacineng. Isi itu. Makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi. Kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tepak. Liserir. Decingagan nalino tacineng. Minta.
Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko serumon. Wa kina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya ro tilaw. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan cegi masalah ko surumonri. Wa kina asabanar aja tapagese ka api neraka gara-gara ya lilaw. Yana tunah kada patarekae bisa pipalay ngangi kega wara, kega au, kega aju. Itu masuk. Cuma nasubum itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari, 1 bulan 10 hari, jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 30 sona, nape 20, kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu 2 yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Ia pemakadaki indahnya Ramadan. Sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Ya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iero ramalangnya Pak Bu. Memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadai madari marekjingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya mematu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwan na ulan ramalang maraji masih sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia marajinya lama sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibeng. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini. Maka ada kajian-kajian yang kena palembat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit.
Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat. Karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh. Masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwat tu tolina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali. Saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama. Tapi dapat pahala besar. Maka lagi makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur. Karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh. Dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia kesempajak dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Malaikat malam dan malaikat siang. Agak barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masih kaki koloroi. Masih kaki kau asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga benih nih. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epun talengak kesempatan meloka panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gaga tau denan repanje angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok, degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan, tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaat itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, kali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cica mitama rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya nisang itu manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemanang, Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji metri Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%, apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini, mimbar sebelah kanan tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga, yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka, yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tak sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka.
dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuna lillazi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cik dina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositonganna ulan ramalannya Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Aga barakahna ulan ramalan. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa diambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih Mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarawih. Dia tidak tarawih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar engkau paling kuat, nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasir.
Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin romema ko, nah demu sempat jam sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini dua jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam, karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Dia kan dipakai, silakan sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna napa di mana kau sujui. Angkat tahu makadai, yole tappa di mana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok manang. Iya di tau matoy mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Wadilatu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matau pendapat, angka pendapat makoe. Di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis al-Qur'an. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro karewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizqika aftartu, dia dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kayak kata pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizqika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u. Telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika ron atau udah pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu
Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tahu ma puasa dua tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori mondri. Hadiah ke pertama minta karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta pasti kita ke sana. Kumakari Pak Bupati terserah ko kantor oi baja utajak ko. Terserah ya ko terserah ya nyilau no aja ji me milau wale ko. Oi pasti lo mana nyokor ina mana ini agar matu me milau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kau puang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tu onrom maka jalada istighfar apapun yang maka da toba ko naya tarimai. Ya ku di milawi mandari tapangalang-alang. Ya ku puangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek kau tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Diren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata Pak Eci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafik si baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia penitu nandre. Cek dia penitu nandre tuh. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Pernah paham itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi ini jadi masalah biasanya.
Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu mak puasa, maka dia kiak mak puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa ko mak puasa, pura pak buka, dia ulek kido-kido itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri napasa pandri nyawam. Di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nanre putebana tala. Cium, kemudian telan, baca sholawat. Kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Roma, tapi 70 tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nanini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. Di makoro telu pitu 5 asera 10 si di begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan. Ia tua ekotana kesumpange mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella macake. Ia ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ia ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Ternyata kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ. Di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang maka njak nemat tuyun roy milau dong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru tak Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Menurut informasi saya dapat,
beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember, Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Engkau nak bawa pantai. Engkau bawa agamelo. Mau nyiram ternyata gurutta mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau. Dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Kiai Abdurrahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh gurutta guru saya. Kiai Haji Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga gurutta pesuruh aga nasang. Ia tu gurutta wali. Nasaba ia minang kawatuna wampea. Pas upalenna uku kalabonge calori eta deton. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya, Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Agak. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri. Dan malam hari raya Idul Adha. Dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus, maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mekilo Mak Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat, karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kurnia leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pidi begadang mana subuh rasa nih sih, mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat tuwatiun rimilaudo makan jalada, pemiki milaudo. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka meto waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kecok kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Yan matoto nasa tomato maka dia kumak jenne icokie. Angkato maka dia kumak julumate icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi
ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa ini jaufal lail itu kikawani tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siapa pemoto tangaban ni nade pemaja masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingeranga riwat tu manyamamu ingeraku riwat tu masusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi po Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tu manyamang. Tapi pakai atau mata ya ternyata pakai kalolo. Hanya orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan nalino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Depak liserir. Dicingagan nalino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surimonre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil agak tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nancegi masalah ko surimonri. Wakina azabanar aja tapagesai ka api neraka gara-gara ya ilawi. Yana tunah kada patarekae misapi palai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasuk bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari. Jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 20 sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan.
kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Ia komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Ya, jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iro ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadah madari marejingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran, tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya nemat tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan maraji masih sedekah, tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajingnya lama sempajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya dia satu masjid ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular raja ulanna Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sya'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampai kami, maka ada kajian-kajian yang kena palebbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah 23 ni tau pandrita bahas sih. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat. Karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh. Masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek menibat tu lina tambah mau pinan rena. Nah sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka doa man rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat.
Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan, tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih, jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka lagi makan sahur jam 3, itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu, Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari, di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat, Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempatan dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana, siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masjidah kaki koloroi, masjidah kaki kau asarai, pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali, Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tengah bening nih. Ini. Kemudian kurma juga, Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Yaitu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan meloka panremana ngisininna atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino. Seluruh dunia ini, Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repaje. Angkagah. Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu, Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anakta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Ia kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu.
Karena itu doanya Ibrahim, siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti, Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arwani nakan dalam syahwat, yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu, Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci, pesan garam Saudi. Itu bagus sekali, Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya 1 kali sakit. Cicem mitama rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah 1 bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya nisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu, Pak, yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah, sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca, ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat, itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tak sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassaraf wa darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladhi wadata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku. Karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul, Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil. Makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cidina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting
Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa, Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan ulan ramalannya Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakah ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunnah. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih Mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar engkau paling kuat, nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar kau orang yang paling hati-hati, nah sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih, modal apa silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu pasangannya itu 4 rakaat. 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2.
ternyata maginan beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi, yole tappa utuna na palimana kau sujui. Angkat tu makadai, yole tappa limana na utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kika cocok manang. Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu, kan begitu je. Jadi fikih kan begitu pak, fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada, yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adillah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami matau pendapat, angka pendapat makoe di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu pak harus. Kemarin saya beli 1 kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sakor. Soal itu dibaca enak sekali pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama kong ke hadis sama kong. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro karewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dia dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kita kata pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau dena pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita 2 hadiah bagi orang yang berpuasa. 1 ketika dia berbuka dan 1 kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dari Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede, kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada pemakani Allah Ta'ala untuk tauma puasa 2 tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala kokoro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori monri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada
jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Pemakari Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, iya ko terserah ya nyilaw no, aja ji may milaw wala ko. Oy pasti law mana nyo ko rin naman ini agar rumah tu may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi. Pasti. Karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tuon rom makan jala ada istighfar. Apapun yang maka da toba ko. Nayak tarimay. Ia kui di milawi mandari tapangan Allah. Ia kupuangnya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak. Nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tuh tahu mata Pak Eci dini perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi esi baka pere itu. Makanya orang yang puasa itu Pak kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30 tak cek dia menitu nandre. Cek dia meninandre tuh. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sira we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kenapa itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah isi ya, ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tuh tahu mah puasa, maka dia kiak mah puasa dia tuh meliwasang, madak kamak. Angkat tahu maka dade itu ya umadaka, dia itu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dade umadaka, dia meliwasa kuma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo itu masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri, nah pesan pandri nyawam, di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu, yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nandre putebana tala, cium, kemudian telan, baca sholawat, kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan, baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tandre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan.
Si di Roma, tapi itu pulau tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat, sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak, luar biasa. Tapi dia manrasik macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. 5 korot, 3, 7, 5, asera, 10 sik, begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangin Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, enggak usah hitung. Makan saja, enggak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut, baru tahan. Ia tua ikut tanah kesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella. Ia ko macake itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ia ko mapella itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia tu nak kada inungi wena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya, dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cakke etinu, namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Ya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang makanya nikmat tuyun roy milodong, karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh, malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu, malam ganjil, nanti 21 begini, tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Yang kena bawa pantai. Yang bawa agamelo. Mau nyiram ternyata gurutnya mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau, dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu guru tawali itu, Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh guru saya, Kiai Haji Fathudin Sukara, yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru tay pesuruh agan asam, ia tu guru tawali. Nasaba ia minang kawatu nawampea pas upalin na uku kalabong calori eta deton. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga, tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah.
kemudian malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha, dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Miki lo maka Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat, karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya Guru Haji Muhammad Sayyid Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu, maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Syaban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kurnia leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu, cukup setengah malam. Yo di begadang, mana subuh rasa nih sih, mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya, itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Rasa kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimilodom makan jalada, komiki milodom. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega. Termasuk nareko di rumah, kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kecok kita, okomi pinte tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato rilo maka dia kumak jenne icokie. Angkat maka dia kumak julumate icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, makanya ditaga nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Makanya dita ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib. Tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani tengah malam langsung kita bangun, tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta.
Cuma biasa ini langsung kiliu agak siap apa motor tangaban ni dia pemajam masiang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingeranga riwat tu manyamamu ingeraku riwat tu masusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi pong Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lau ko riwat tu manyamang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengi 5 bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisariya. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan lino tacineng. Isi itu, makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, tepak lisariya. Decingagan lino tacineng. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah. Tahu? Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surumon. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya rotilawi. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan cegi masalah ko surimonri. Wakina azabanar aja tapagese ka api neraka gara-gara ya lilawi. Yana tunah kada patarekae misap pipalay ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasubum itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari. 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 20 sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan. Kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu dua arba'ina yoman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iya ramalannya Pak Bu. Memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadah madari marekjingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya memang tu ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwan na ulan ramalan marekji masih sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia merajingnya lama sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya biasa tuh masih ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy.
Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomu inajama tawe pakasibian. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Yara ular raja ulanna pun Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Iya ko ulas Sya'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini, maka ada kajian-kajian yang kena palembat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 2 telu agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya iya masalah ewe 2 telu ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek menibat tu lina tambah mau pinandrena. Nah sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi, ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum, maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan, itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali, saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silakan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silakan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama. Tapi dapat pahala besar. Maka kini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur. Karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh. Dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia kesempatan dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Malaikat malam dan malaikat siang.
Aga barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Nah, di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masih kaki koloroi, masih kaki kau asarai. Pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh dua kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan, makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre ni. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga bendi ni. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jala agak garam. Tahu kisahnya garam? Yaitu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talengak kesempatan melo kak panremana ngisinin na atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gan kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah, sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gaga tau denan repanje, angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok, degaga arone nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan, tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaat itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, kali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cica minta rumah sakit, ipas satu minatama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam.
Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemanang, Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah, karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tauqisan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat was-saraf wa darajat 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode tu lemale dua cidina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yang orang itu duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan ulan ramalannya Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakah ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunnah. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8?
Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah, madari komelo imat tarawih, mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya miftahul lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya miftahul lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah, penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati, ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah, sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah, sebab ni tahu kau matin rome mako, nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini nih, ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih, modal apa silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21, pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Jika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi. Yole tappa utuna napa limana kau sujui. Angkat tu makadai. Yole tappa limana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kaya cocok manang. Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yolo tuh mato tuh. Kan begitu ji. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adilah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail itu enak sekali. Dia nama pengyawat tapi kadang kami matau pendapat. Angka pendapat makoe di sini alasannya. Itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi.
Keluarganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena labbian naratuna sabu hadis sakur. Soal itu dibaca enak sekali, Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama kong ke hadis sama kong. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kayak kata pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau dena pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita 2 hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dipuang Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak mater rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul, Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin, Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu, Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makani pong Allah Ta'ala, untuk tauma puasa 2 tu aga-aga utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori monri. Hadiah ke pertama minta karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan, Pak. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati Makada, jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Pemakari Pak Bupati, terserah kau kantor wai baja utajak kau. Terserah, ya kau terserah ya nyilau no, aja jime milau oleh kau. Wai pasti lo mana nyokor yang mana ini agar rumah tu mewilau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu, Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tu onrom makan jalada istighfar apapun yang maka da toba ko nayak tarimai. Ya kui di milawi mandari tapang alang-alang. Ya kupuang milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek aku tuh. Ya roh nak masyarakat 10-15 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang, Pak, nanti imsak baru makan. Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu, Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Diren, itu diajarkan betul.
Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata pa eci dini perlu na komandre na pake. Ia tahu munapi esi baka pere epitu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, tak cek dia penitu nandre. Cek dia penitu nandre tu. Biasa nandre si tengah penne masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sira we masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6, tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pater rumah kuaro lai pasai tama materu angkai tapewe gan rusu siang kasiannya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Kurang paham itu Pak? Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya menghendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak dek balas dendam. Dek tongan dan rekosoi tapi nagan rusuk kawan ini. Iya, nah tajam nih mere-mere na tambah isia ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak, ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu ma puasa, maka dia kiak ma puasa dia tu meliwasang, madakka mak. Angkat tahu maka dia tu ya umadakka, dia tu meliwasang, madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dia umadakka, dia meliwasa ko ma puasa, pura pak buka, dia ulek kedo-kedo itu. Masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri. Nah, pandai nyawam, di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandai watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nandre putebana tala, cium, kemudian telan, baca sholawat, kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganatun. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Roma, tapi 70 tahun memandre, dia tidak makan, dia cuma jilat. Nah ini pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat, baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manrasik macai ibu ya Pak dia namanya gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. 5 korot, 3, 7, 5, asera, 10 sik, begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusuh banget, tidak usah hitung. Makan saja, tidak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut, baru tahan. Ia tua ikut tanah kesumpange, mapella macake itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macake itu mapella. Ia kau macake itu inungi tidak akan haus sampai malam.
Tapi ya kumapalay tinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ina tu nak kada inungi wena Al-Kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cek etinu namun kata lutak goni kita sudah berhenti haus. Itu barakat nah Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Itu kuncinya Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya ukilalan naulan ramalang maka njak nemat tuyun roy milodong karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya kuguru Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia. Sampai masyarakat itu bawa ember Pak. Bawa pantai pule bolaan. Karena itu masjid kayak terbakar. Keluar cahaya merah. Sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi. Yang kena bawa pantai. Yang bawa agamelo. Mau nyiram ternyata gurutnya mas sempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau. Dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutnya wali itu. Abdur Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh guru saya Haji Fathudin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru tai pesuruh aga nasan. Ia tu guru wali. Nah sabab ia minang kawatu na wampea pas upalen na uku kalabonge calori eta deton. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya. Saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri. Dan malam hari raya Idul Adha. Dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay. Pak Miki lo maka Ketobay Idul Fitri. Dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat. Karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Betul lah. Yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornya leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu, karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pidi begadang mana subuh rasa nih sih mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak. Itu malam pilihan. Makanya ia tuh pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka. Tidak selamanya. Rasa kami maka pintu langit itu selalu terbuka. Tidak. Ada waktunya.
Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimil doa makan jalada, komiki mil doa. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega, termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kecok kita, okomi pinte tatong. Dia taruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Yan matoto nasa tomato maka dia kumak jenne icokie. Angkat maka dia kumak julu mate cokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lagi sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib, tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubati sholatil asr. Ya kopura ki masam pajangas sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat, langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kayak ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani, tengah malam langsung kita bangun. Tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, agak siap aku motor tangaban ini ada pemajam masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingeranga riwat tumanya mamu ingeraku riwat masuk sam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya manalengi pong Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak kada angin lauku riwat tumanya mangi. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini, hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki nampak tulak kengi 5 bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisaria. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah, decingagan nalino tacineng, isi itu. Makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, tepak liserir. Decingagan nalino tacineng, minta.
Baru wa fil akhirati hasanah. Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ko surumon. Wa kina azabannar tilawi aja nagese api neraka gara-gara ya tilaw. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga tacinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otematu tasabari nan cegi masalah ko surumonri. Wa kina azabannar aja tapagese ka api neraka gara-gara ya tilaw. Yana tunah kada patarekae misa pipalay ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasubum itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari, 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 20 sona, napai 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu 2 yoman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil. Karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ. Iya komakadaki indahnya Ramadan sitongan nama kada sumanga na ulan ramalan. Iya. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi iero ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadae madarrie marekjingi jama pasti mudah. Iya kodena ramalan berat kita baca Quran. Tapi ketika Ramadan kita bisa khatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya mematoy ya masih. Yang kedua, mega tahu isaliwanna ulan ramalan maragi sedekah. Tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia maraginya lau mas sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya biasa tuh masih ekor ramalangi hampir penuh. Tapi ia nalaba ramalan tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomui najama tawe pakasibien. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular raja ulanna pong Allah Ta'ala. Makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulanna nabita. Di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah. Maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampaikan ini. Maka ada kajian-kajian yang kena palembbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 23 agak-agak yang penting saya sampaikan. Walaupun sebenarnya ia masalah ewe 23 ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit.
Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat. Karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Iya di Indonesia kok imsak belum masuk subuh. Masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai, maka ada macapa atau Indonesia. Madari cedek meniwatu tulina tambah mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi. Ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum, maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan, itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka doaman rasan itu Pak Ustaz. Akali. Saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali, silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah. Itu mengakali agama. Tapi dapat pahala besar. Maka kini makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur. Karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat Pak, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia kesempatan dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu, malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana, siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masjidah kaki koloroi, masjidah kaki kau asarai, pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur. Makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga bening nih. Ini. Kemudian kurma juga Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jalada, agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidak kanan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epun talengak kesempatan meloka panremana ngisininna atamu mapamula iyang kay tuwo makokoy gang kakama lino seluruh dunia ini Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repaje angkagah itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anak ta sebelum manre ta sore manre pak jecek deh. Iya kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok, degaga arone nakan dalam syahwat, yang makan garam sebelum makan tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi manfaat itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari. Makanya kalau orang ke Tanah Suci pesan garam Saudi, itu bagus sekali Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, tali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya, hanya satu kali sakit. Cicem mitama rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur, dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah satu bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa, itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemana? Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji meti Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempaja dia baca, ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat, itu sudah sah. Karena itu yang wajib. Tapi magi nih baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalan pas sedekahku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi tak sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka.
dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassaraf wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaatku, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode itu lemale dua cidina. Ya kode gaga tu lemala apalana tona tudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan nyonrongnya tudang, duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam? Karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan ulan ramalannya Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Agak barakah ulan ramalan. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih orang malangi tapi kayak sampai sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunnah. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam. Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih Mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar, engkau paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir.
Abu Bakar, kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab ni tahu kau matin romemak ko, nah demu sempak jam sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini dua jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun, silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa, silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh double, sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam, baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu, pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21, pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangannya ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Jika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi. Yole tappa utuna na palimana kau sujui. Angkat kau makadai. Yole tappa limana na utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kika cocok mana? Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli di mata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu je. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada. Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Mu'adilah itu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail itu enak sekali. Dia nama pengyawat tapi kadang kami matau pendapat. Angka pendapat makoe di sini alasannya itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena dia naratuna sebuah hadis sakor. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama kong ke hadis sama kong. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro garewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu, itu dia dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kayak kata pakai. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizkika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u. Telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau dena pura minum. Tidak. Makanya di dalam hadis itu
Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dari Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak meter rumah. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya kemarin Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makani pong Allah Ta'ala untuk tauma puasa dua tu agak-agak utaronga ko onrewi ala arala ko koro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka ko. Hadiah kedua ko pesori monri. Hadiah ke pertama minta karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya ku Pak Bupati Makada jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih kalau ada yang kau minta, pasti kita ke sana. Pemakari Pak Bupati, terserah ko kantor ay baja utajak ko. Terserah, ya ko terserah ya nyilaw no, aja ji may milaw wale ko. Oi pasti law mana nyo ko rin naman ini agar rumah tu may milaw. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya kupuang Allah Ta'ala milawi pasti. Karena dia yang meminta kita. Sama tadi. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tu onrom maka jalada istighfar. Apapun yang maka da toba ko. Nayak tarimai. Ya ku ini milawi mandari tapang alang-alang. Ya ku pun milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kamu tuh cedek kau tuh. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak.